Nah, baik, sekarang Bapak akan bahas latihan soal tentang luas dan volume benda putar. Nah, kemarin Bapak sudah kasih soal 4 soal, yaitu 1 dan 2 tentang luas, 3 dan 4 tentang volume benda putar. Nah, untuk yang pertama yang akan pembahas yaitu nomor 1, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4, sumbu X, garis X dengan 2, dan garis X dengan 1. Nah, sebenarnya materi prasyarat ini yaitu materi integral, di mana rumus integral itu secara sederhananya mengingat kembali supaya belum paham, itu kalau misalkan ada integral a x pangkat n dx, maka sama dengan itu a per n tambah 1 x n tambah 1 tambah contoh. Misalkan ada soal integral 2x dx, maka ini sama dengan a nya berapa di sini? 2, berarti 2 per n tambah 1. N nya di sini berapa? 1 kan, kalau ditulis di sini berarti 1 tambah 1. 1 ini 1 dari sini, 1 ini 1 rumus. X nya tulis lagi n tambah 1. N nya kan 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2 X pangkat 2, atau sama dengan 2 per 2 kan 1 X pangkat 2. Jadi 2x, integral 2x dx itu hasilnya X pangkat 2. Ini contoh integral. Jadi rumus umumnya ini. Jadi kamu harus paham dulu tentang integral. Jadi materi prasyarat luas dan volume itu adalah integral ya. Kalau misalkan integral tentu, misalkan ada di sini integral batas bawahnya 1, batas atasnya 2 dari misalkan 2x pangkat 2 dx. Nah, berarti ini sama dengan 2 per n-nya 2 tambah 1 x, n-nya 2 tambah 1. Kalau ini integral tentu, ya udah tuh penulisannya lupa, jangan integral lagi, tapi batas. Ini menunjukkan batas bawahnya 1, batas bawahnya batas atasnya 2. Udah, berarti tinggal kita hitung dulu ininya sama dengan 2 per 3 x pangkat 3, batas bawahnya 1, batas atasnya 2 ya. Karena bornya gak cukup, Bapak ini hapus aja lah, kita ke ataskan saja ke sini. Cukup, ini hapus dulu. Nah, tadi sudah sampai di sini 2x 2 per 3 x pangkat 3, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Kita yang x nya ini tinggal ganti yang mana dulu? Batas atas dikurang batas bawah, berarti 2 per 3 x 2 per 3 x, tulis lagi lah gak apa, pangkat 3, batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Caranya batas atas dikurang batas bawah, berarti x nya ganti yang batas atas dulu, berarti 2 pakai kurung lah, 2 per 3 x nya ganti sama 2 pangkat 3 dikurang batas bawah 1, berarti ganti x nya sama 1 pangkat 3 sama ya. Ini kan udah tadi lah, hapus aja lah. Oh ya, nanti kamu diulang-ulang aja videonya. Nanti sama dengan kita hitung yang dalam kurung dulu, 2 pangkat 3. Ini 2 per 3 nya tulis lagi, 2 pangkat 3 berapa? 8 kurang 2 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1. Ya udah, kita hitung aja. 2 per 3 kali 8, 2 kali 8 16 per 3 dikurang 2 kali 1 per 3, 2 per 3 kali 1, ya udah 2 per 3, berarti sama dengan 16. Ini kan penyebutnya sudah sama, berarti tinggal hitung aja langsung. 16 kurangi 2, 14 per 3. Ya udah. Jadi integral tentu dari batas bawah 1, batas atas 2 dari 2x maka 2 dx, yaitu adalah 14 per 3. Nah, ini Bapak hanya mengingatkan saja, ini materi tentang integral, yaitu materi prasyarat dari luas dan volume. Jadi gitu. Ini materi integralnya. Baik, kita langsung saja ke soal ini aja lah. Bapak berusaha sudah sampaikan materi prasyaratnya.
Supaya lebih cepat kita langsung aja ke soal yang ini. Itu luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4, sumbu X, garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 1 adalah titik-titik. Nah sebelum ke sini juga mungkin kemarin Bapak sudah dikasihkan rumusnya secara umum, yaitu untuk luas, yaitu adalah integral AB atau batas A batas atas dari fx dx. Nah ini kalau yang luasnya di sebelah atas sumbu X. Kalau di sebelah bawah tinggal tambahkan min saja sebenarnya. Jadi secara umum rumusnya lah ini gini saja ya, dari luas sama dengan integral batas atas dan batas bawah fx dx ya. Kalau untuk rumusnya mungkin kemarin sudah ditulis saja lah di sini. Nah untuk menjawab soal yang ini supaya lebih mudah, kita gambarkan dulu kurvanya ya. Kita buatkan dulu lah gambarnya. Gimana cara gambarnya? Di sini ada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah kira-kira gambarnya gimana? Kalau yang sudah paham mungkin di sini depan X-nya 1 positif, berarti gambarnya kemungkinannya tersenyum ke atas. Lalu ada negatif 4, ini negatif 4 kan kalau kita dimasukkan X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 4, berarti di sebelah sini. Cuman karena kita kan belum tahu batas pada sumbu X-nya, ya udah kita cari titik potong pada sumbu X, yaitu kita langkah pertamanya cari titik potong dulu lah, supaya kita tahu pada sumbu X-nya itu di sebelah mana. Titik potongnya dulu dari kurva yang ini. Ya, untuk mencari titik potong kita buatkan sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. Nah berarti karena ini masih X kuadrat, kita faktorkan, berarti ini bisa dirubah menjadi X min 2. Kita juga rubah ini X tambah 2 sama dengan 0. Pak ini dari mana tiba-tiba X min 2, X tambah 2? Dari X kuadrat min 4 difaktorkan ya. Gimana caranya? Nah mungkin ini sudah dulu lah kelas 11 atau pun yang belum. Kalau kamu gak kurang yakin ya udah ini tinggal dikalikan saja, misalkan X kali X. Kalau kamu belum yakin, X kuadrat X kali 2 positif 2X, negatif 2 kali X negatif 2X, negatif 2 kali 2 negatif 4. X kuadrat ini 2X min 2X habis, ini min 4. Nah jadi ini tuh dari sini ya difaktorkan supaya mencari titik potong. Berarti ini X min 2 sama dengan 0 ya, berarti ini dapat, dihapus dulu lah biar lurus di sini. X min 2 sama dengan 0, yang ini berarti atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Berarti titik potongnya pada X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Berarti karena kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 itu pada sumbu X-nya itu adalah X2 lah, kita kira-kira di sini. Negatif 2 kira-kira di sini. Pada sumbu Y-nya yaitu ya udah, ini kan kalau kita digantikan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya negatif 4. Berarti di sini ini kira-kira di sini. Berarti kurvanya kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi untuk menggambar kurvanya sudah. Yang selanjutnya dibatasi oleh sumbu X. Berarti sumbu X sudah ada. Terus garis X sama dengan 2. Berarti garis X sama dengan 2 di sini. Nah, jadi ini kalau digambar ya kurang lebih di sini. Nah, ini X sama dengan 2 dan garis X sama dengan 1, berarti di sini. Nah, kalau kita sudah digambar seperti ini, kira-kira luasnya yang mana? Kurva Y sama dengan X kuadrat min 4-nya ini. Sumbu X-nya ini sudah ada. X sama dengan 2-nya ini berarti X sama 1-nya ini. Berarti luas daerahnya mana? Ini bukan, karena yang dibatasi oleh garis. Berarti kalau, nah ini ya, daerah sebelah sini. Jadi luas daerahnya ini. Ya kalau kita digambar ya, tapi kalau gak juga gak apa-apa sebenarnya. Nah maka kita sudah tahu bahwa luasnya ini, ya kita tinggal masukkan saja ke rumus. Nah karena lihat, ini luasnya berada di bawah sumbu X ya. Bisa langsung menggunakan rumus yang ini, negatif integral batas bawah batas atas fx dx
Atau juga boleh di seperti ini, negatifnya ke di sini, integral A B dari seakan-akan X-nya itu merupakan kurva, dua kurva, yang rumus yang kedua yaitu fx dikurang gx dx, sama saja. Jadi kalau mau menggunakan rumus yang ini, kalau seakan-akan X-nya tidak berada di bawah sumbu X. Kalau yang menggunakan rumus ini, seakan-akan X itu adalah merupakan suatu garis. Boleh, karena kebetulan ini di sini apa namanya ada sumbu X-nya itu kebetulan dibatasi sumbu X. Ya kalau Bapak misalkan mau dicoba pakai yang ini sajalah. Bapak anggap X ini merupakan suatu garis ya. Jadi sampai sini kita sudah baru menentukan rumusnya, kira-kira mau pakai ini boleh, ini juga boleh, sama. Kalau menggunakan rumus yang negatif ini, pakai negatif sebelumnya, ini kalau menganggap bahwa ini si luasnya itu berada di bawah sumbu X, karena X-nya tidak diperhitungkan sebuah garis. Kalau yang ini, si X itu diperhitungkan suatu garis, ya meskipun sumbu X, maka rumusnya fx min gx dx, sama saja hasilnya nanti, ya. Mau pakai ini juga sama ya. Karena bornya gak cukup, Bapak hapus dulu saja lah tadi, supaya lebih paham boleh diulang-ulang videonya. Nah berarti kita lihat luasnya yang ini berarti kita langkah pertama tentukan dulu langkah batas bawah dan batas atas. Berarti dari sini ke sini, lihat pada sumbu X kan, ini luasnya pada sumbu X. Berarti yang berapa di sini tadi? 1. Pak, kenapa gak negatif 2? Kan luasnya dibatasi oleh garis X sama dengan 1, berarti sampai sini, berarti di sini tadi 1, berarti batas atasnya berapa nih? Lihat pada sumbu X 2. Sudah, berarti sekarang fx dikurang gx. Pak, fx gx nya yang mana? Ya lihat saja, garis yang atas yang mana? Yang ini, yang garis X. Yang bawahnya ini kurva garis X dikurangi kurva yang ini Y. Berarti yang dulu ditulis yang mana? Yang garis X. Garis X nya itu lurus di sini, berarti berapa Y nya? Sama dengan 0, berarti 0. Yang kedua, garis ini dibatasi oleh kurva yang ini. Kurva ini berapa tadi? Y sama dengan berapa tadi? X kuadrat min 4 ya. Berarti fx nya kan tadi ini pada sumbu X, sumbu X nya berapa? Berarti Y sama dengan 0 kan, 0 tuh pada 0 ya. Berarti Y nya 0, udah ditulis 0. Fx nya 0 kurang gx nya ini X kuadrat min 4 dx. Sudah, kita hitung. Ini 1, ini 2, tulis saja dulu. Nah ini hitung dulu, 0 dikurangi X kuadrat min 4. Ya udah, tinggal langsung aja lah, kalikan aja negatifnya. 0 dikurangi X kuadrat, negatif X kuadrat. 0 dikurangi negatif 4, negatif jadi positif 4 dx. Udah, karena kita sudah ditemukan rumusnya, kita tinggal hitung saja luasnya. Berhubung bornya gak cukup, ini hapus saja dulu lah. Hapus saja, karena sudah tahu rumusnya. Berarti ini boleh pakai sama dengan, boleh lah. Berarti sama dengan negatif, atau mau diturunkan langsung boleh, turunkan sajalah supaya ini. Di sini kan 1, berarti negatif 1 per ini 2 n nya, 2 tambah 1 x, 2 tambah 1 tambah. Nah gimana kalau integral dari angka saja? Ya tinggal, kalau angka saja itu tinggal nambahan x saja ya. Ini batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Kita tinggal hitung dulu yang inilah supaya lebih enak. Negatif 1 per 3x pangkat 3 tambah 4x batas atas 2, batas bawah 1. Ya, coba pelan-pelan perhatikan dari sini sampai sini. Baru sambil nunggu bornya dihapus dulu, silakan diperhatikan, nanti boleh dikasih tanda apabila ada yang belum pahamnya sebelah mana. Nah, kita sudah selesai menghitung nilai integralnya, kita tinggal masukkan batas atas dan batas bawah ya, tinggal dikurangi batas atas sama batas bawah. Berarti negatif 1 per 3, X nya ganti dulu sama batas atas, pangkatkan 3 ditambah 4x, X nya ganti sama 2
dikurang, karena bornya gak cukup, ke bawahkan saja, berarti dikurang negatif 1/3. Ini pakai kurung ya, supaya lebih ini, karena negatif ini dan negatif ini kan beda. Negatif 3, X nya ganti sama batas bawah 1, berarti pangkat 3 4 X, X nya ganti batas bawah 1 sama dengan, hitung dulu yang ini ya, mungkin ini kurang ini ya, bornya kecil gak apa-apa lah. Negatif 1/3 nya tulis lagi, karena hitung dulu yang ada kurungnya. 2 pangkat 3 8, tambah 4 kali 2 8 juga, dikurang ini yang batas bawahnya negatif 1/3 nya tulis saja dulu, sama 1 pangkat 3 tetap 1, 4 kali 1 4. Nah kita tinggal hitung sama dengan negatif 1/3 kali 8, negatif 8/3 tambah 8 dikurang, nah ini cukup lah, negatif 1/3 kali 1 tetap saja negatif 1/3 tambah 4. Nah sip. Nah kita sekarang tinggal hitung karena sudah angka biasa. Nah perhatikan di sini ada kurung, kita hilangkan kurungnya dulu saja biar mudah. Berarti ini tetap tulis saja dulu, tambah 8 negatif 1/3 positif 1/3, negatif positif 4, negatif kali positif negatif. Nah supaya bornya gak cukup, ini aja hapus saja lah dulu, nanti kamu tinggal videonya ulang-ulang saja. Nah ini kan ada yang sejenis, karena kan sudah angka bebas saja mau mana-mana dulu juga, kayaknya penjumlahan dan pengurangan. Nah kita hitung ini yang sejenis dulu, karena kebetulan penyebutnya sama 3, ya udah ini nih, negatif 8/3, negatif 8/3 ditambah 1/3, negatif 8 ditambah 1, berarti kesini ya, negatif tuh 7, 3 nya tulis lagi. Nah ini sejenisnya dengan ini, 8 dikurang 4 tambah 4 berarti. Nah kalau sudah seperti ini hapus saja lah ya, ini sudah, nanti tinggal lihat di videonya aja diulang-ulang. Berarti ini tinggal sama dengan, karena ini kan belum sejenis, berarti kita samakan penyebutnya, negatif 7/3 ditambah inilah, supaya ininya jadi per 3 dirubah jadi berapa, 12/3 aja lah langsung biar mudah kan. 12/3 itu 4, kenapa dirubah ini kan supaya penyebutnya sama. Udah, negatif 7 tambah 12 positif kan, positif 5/3, ya sudah. Karena tidak ada keterangan luasnya meter sentinya, udah kita kasih SL aja lah, satuan luasnya ya. Jadi soal yang tadi, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, tadi soalnya dihapus lah, boleh tadi diulang lagi, dilihat. Y sama dengan X kuadrat min 4 sumbu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, yaitu 5/3 satuan luas ya. Jadi gitu caranya ya untuk nomor 1. Nah sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini merupakan sama seperti nomor 1, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min X dan Y sama dengan X tambah 8. Nah karena ini juga masih luas, maka rumusnya sama yang digunakannya. Karena ini kan luas itu ada dibagi dua, ada yang luasnya dibatasi oleh satu kurva dan garis X atau Y. Nah sekarang dibatasi oleh dua garis, yaitu X kuadrat min X dan Y sama dengan X tambah 8. Jadi untuk rumusnya yaitu integral batas atas bawah, batas atas bawah, lalu X dikurang GX dx. Ya, kita gunakan rumus yang ini ya. Kemarin Bapak sudah dikasihkan, tinggal pahami saja. Nah, Pak, bagaimana kan ini kita belum tahu batas bawah dan batas atasnya berapa. Nah, kalau oleh dua garis seperti ini, kita substitusikan, kita buat sama dengan kan 0, atau dibuatkan nih Y, kita misalkan ini Y1, berarti Y1 sama dengan Y2 ini. Nanti
batas bawah dan batas atas, sehingga ya satunya ini kan x kuadrat min x sama dengan x tambah 8. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi x kuadrat min x positif jadi negatif, positif jadi negatif sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal difaktorkan. Berarti x tambah 2 x min 4. Nah, ini dari mana? Dari sini faktorkan ya. Nah, sehingga sudah didapatkan x tambah 2 x min 4 sama dengan 0 berarti ini ya. Berarti kesini karena gak cukup, x tambah 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 2, atau x min 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 4. Nah, jadi untuk batas bawahnya itu negatif 2 dan batas atasnya itu adalah 4 gitu ya. Nah, maka kalau sudah ini kita masukkan saja ke rumus. Berarti luas sama dengan batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 4. Fx kurang Gx. Kan ini sudah sama ya. Ini Fx kurang Gx juga kan. Ini dikurang ini. Sama aja. Ini Fx-nya ini, Gx-nya ini. Ya, jadi x kuadrat min 2x min 8. Jadi kita gak usah hitung lagi lah. Ya. Karena kan Fx kurang Gx itu ini. Ya. Berarti Fx kurang Gx-nya itu x kuadrat min 2x min 8 dx. Nah, karena ini bornya gak cukup, kecil ya, sampai sini boleh dipahami dulu, nanti bisa diulang-ulang. Gak cukup, jadi nanti soal sama yang tadi menentukan batas bawah dan atasnya dihapus dulu. Nah, kalau di video boleh dilihat lagi lah, diulang-ulang. Nah, ini kan sudah ketemu Fx kurang Gx-nya ini, batas bawah dan atasnya sudah. Nah, kita berarti tinggal ini diintegralkan dulu ya. Kita hitung berarti x kuadrat, berarti di sini 1, berarti 1 per n nya 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 min 2x, berarti ini 2 per 1 tambah 1, kan ini pangkatnya 1, ini tambah 1 x itu tambah 1 min 8 kan hanya angka saja, tinggal tambahan x. 8x gak cukup, nah di sini aja lah, berarti batas bawahnya negatif 2, atasnya 4. Nah, kita pindah aja ke sebelah sini. Kita ini atau di sini dulu lah biar cukup. Ini hitung dulu, berarti 1 per 2 tambah 1 3 x 2 tambah 1 3 min 2 per 2 x pangkat 2 min 8x 4 negatif 2. Nah, ini belum sederhana, kita masih bisa dihitung. Ini 2 per 2 itu ada 1 ya, berarti sama dengan 1 per 3x pangkat 3 min x pangkat 2 min 8x 4 negatif 2. Nah, kita pindah ke sini gak cukup. Nah, karena kita sudah diintegralkan, tinggal masukkan batas atas dan batas bawahnya. Ya, kita masukkan dulu yang batas atas, kan batas atas kurangi batas bawah ya. Berarti sama dengan 1 per 3 x. Nah, x-nya tinggal ganti sama batas atasnya dulu, 4 pangkat 3 min x. X-nya ganti juga sama 4 pangkat 2 min 8x. X-nya ganti sama 4. Dikurangi batas bawah. Ya, sekarang tinggal ganti x-nya sama negatif 2. 3 sama ganti sama negatif 2 pangkat 2 min 8 negatif 2. Nah, ya mohon maaf ya karena gak cukup jadi kebawahkan. Kita hitung dulu satu-satu, yang atasnya dulu. 1 per 3 4 pangkat 3, 4 kali 4 16, 16 kali 3 berapa? Bentar ya, 16 kali 3 48 ya. Ini 48, ini dikurang 4 kuadrat 16, 8 kali 4 32, dikurang yang ini yang bawah 1 per 3 negatif 2 pangkat 3
negatif 8, negatif 2 kuadratkan, positif 4, min 8 kali min 2, berarti positif 16 ya. Sama dengan kita hitung dulu yang ini, berarti 48 per 3 dikurang 16, atau ini mau dihitung langsung boleh karena ini sejenis. Negatif 16 negatif 32 berarti negatif 48 ya, negatif 48 dikurang, nah ini kemungkinan cukup lah kita kesinikan, tapi harus pakai kurung supaya bisa membedakan antara negatif ini dan negatif soal ya, negatif soal dan negatif ini berarti negatif 8 per 3 min 4, oh ini langsung aja lah, min 4 ditambah 16 berarti positif 12. Nah sudah seperti ini, sama seperti tadi, biar kita gak bingung kita hilangkan dulu kurungnya ya. Itu dulu 48 per 3 min 48 negatif 8 per 3 berarti positif per 3. Ini juga negatif tambah 12 berarti negatif 12 ya. Coba kita hitung dulu, ada yang sejenis, ada ya. Nih 48 per 3 ditambah 8 per 3 berarti 56 per 3, negatif 48 negatif 12 negatif berapa, 60. Karena berhubung bornya gak cukup, sampai sini dulu. Bapak mau hapus dulu yang